Oke, perkenalkan saya Miftah Khairi dengan NIM 212411142017. Di sini saya akan mereview tugas yang telah saya buat untuk UAS manajemen operasional, yaitu membuat 10 modul ODO. Nah, di sini saya pertama membuat website dulu ya. Nah, website di sini ya seperti website pada umumnya. Di sini ngebuat website bisa kita ubah gini. Misal kita ubah toko, nah ini toko, terus mau kita buat baru, tinggal buat baru di sini. Produk baru, misalnya jam tangan, barcode-nya bebas lah. Harga jual misal 15.000, 15 juta aja lah. Ya 1,5. Perhiasan koleksi spesial misalnya. Nah, foto ini bisa kita ambil ya dari kita download atau gimana. Nah, kita tinggal simpan. Nah, di sini udah ada tuh, langsung ada website jam tangan gitu. Seperti itu. Misal kalau kita mau add to chart atau gimana gitu, kita juga bisa ubah di sini. Misal kita kembali ke beranda. Misal kita discover all product, kita tekan di sini. Langsung kita pergi ke produk kita. Setelah membuat di sini ada anting berlian, diamond pendant, cincin berlian, gelang emas, jam tangan dan lain-lain. Sini rentang harga bisa kita ubah juga ya, seperti website, seperti e-commerce lah pada umumnya. Sini ada layanan yang bisa kita ubah-ubah di sini. Misal kita mau ubah logo kita juga bisa gitu. Kita juga ada ini website yang saya desain seperti ini. Nah, selanjutnya apa ya? Nah, misal kalau kita udah add to chart gini, kita bisa nih ambil kode diskon atau gimana, terus kita tinggal check out. Nah gitu. Nah, selanjutnya yang selanjutnya kita akan review itu kalender dulu. Nah, di sini kalender pada umumnya sebenarnya. Tapi di sini kita bisa buat apa di sini? Buat di sini apa yang misalnya kita mau ngebuat menandain hari gitu. Misalnya mau ada bertemu klien ya. Bertemu klien pada tanggal 3 sampai ini dari jam 1. Terus kita ubah di sini jamnya misal dari jam 16.45 jadi sampai ke 18.30 diterapkan. Lokasinya misalnya di Delonix Cafe. Nah, status sibuk. Nah, kita buat sibuk. Kita kirim email. Kita kirim email kepada klien, kirim. Nah, ini untuk Khairi. Kalau kita mau ngebuat, misalnya kita mau kirim email juga mau ke orang lain, itu juga bisa gitu. Misal ke Jamal, ke Habibul. Nah, itu kegunaan kalender. Nah, baru 2 ya. Ya udah, selanjutnya yaitu di rental. Nah, di sini udah saya ngebuat nih Jamal ngerental. Nah, di sini Jamal ngerental mobil dengan kuantitasnya 8 hari. Di sini kena tanggal order 28 hari. Dari tanggal 29 sampai tanggal 7 Januari dengan durasi 8 hari. Nah, saya ngebuat di sini mobil di sini harga satunya 3 juta untuk rental dalam 1 hari. Jadi ketika 8 hari dengan kuantitas 8 hari, maka dia harus membayar di 24 juta ditambah pajak. Jadi 2,64 juta. Nah, di sini enaknya pakai ODO tuh gini, kita bisa ngebuat faktur di sini. Soal kita faktur down payment ke faktur regular. Nah, misal kita buat fakturnya dibuat di dia ngebayar misal 12 juta. Nah, kita buat draft. Nah, ini kan udah dibayarin nih, kita konfirmasi di sini. Nah, jadi kita tinggal kirim dengan email. Nah, jadi kita bisa kirim email di sini kepada Jamaluddin gini. Dan sukses terkirim. Dan ini jika ada email,
nanti langsung kekirim ke apa loh, ke email kita sendiri. Soalnya saya udah coba tadi. Nah ini contohnya, saya buka email sini, Gmail. Nah ini, nah langsung ke apa, kekirim langsung di email. Itu enaknya pakai Odoo. Nah setelah rental berarti udah 3, itu sekarang lanjut ke akuntansi. Nah di sini akuntansi di sini ini enak nih, kita bisa menyambungkan ke bank-bank kita, misal mau apa, lihat cash kita atau gimana. Nah jadi kita tinggal di sini ada pelanggan nih, ada faktur di sini. Nah jadi pelanggan di sini kan ada nih yang kita buat tadi. Jadi udah ada di sini. Jadi kita bisa ngebuat baru juga di sini, berapa fakturnya atau gimana. Seperti kayak akuntansi pada umumnya. Mana akuntansi tadi ya? Belum nih. Akuntansi tadi. Nah, misal kita ambil pelanggan di sini, dia mau melakukan pembayaran nih misalnya. Nah, kita buat baru di sini. Misal pelanggannya siapa ya? Oh, si Habibul. Dia bayar sekitar 12 juta. 1 juta. 12 juta pada tanggal 28, contoh 28. Nah, pakai jurnal, pakai bank apa, manual dengan apa. Nah, kita buat konfirmasi di sini. Nah, ini kan dalam proses nih. Kita bisa nih buat validasi sebagai udah lunas, atau kita buat sebagai dalam proses aja gitu. Misal kita tekan validasi di sini, maka pembayaran, maka udah selesai lunas 12 juta di sini. Nah, jadi total kita di sini kita dapat keuntungan di 12 juta karena pelanggan kita udah melakukan pembayaran sih 12 juta. Lanjutnya itu adalah produk. Nah, produk di sini, nah ini contohnya saya membuat produk di sini mobil dengan harga 240 juta. Kita bisa tuh ngebuat mobil baru di sini. Ini mobil baru, produk baru, misalnya kita mau ambil apa ya? Jam tangan misalnya, jam tangan. Kita bisa ambil foto di sini sih, cuman saya nggak ada foto sih, nanti lah. Nah, misal tipe produknya itu barang, kebijakan penagihan, kita buat di sini di cuma dipesan aja. Harga jam tangan contoh lah, misal di 1 juta. Ini 10 juta. Nah, di sini ada nih modal yang kita keluarkan. Misal modal kita keluarkan 8 juta. Nah, jadi ketika kita terjual harga jam ini 1, berarti kita udah keuntungan berapa tuh? Yaitu di 2 juta. Nah, ini ada catatan internal, cuman ini bisa kita lihat sendiri tuh. Nah, misal ada penjualan nih. Nah, produk opsional gitu, atau harga segala macam. Nah, jadi kita tinggal buat di sini, kirim. Bisa kita tekan kirim pesan di sini untuk ngebuat di sini untuk pada pengikut kita yang ada di email kita tadi. Nah, itu untuk produk contoh. Nah, di sini udah ada jam tangan seharga 10 juta. Selanjutnya pelanggan. Nah, pelanggan kita ada nih, ada 2 nih. Jamal Khairi. Nah, udah kita tinggal ngebuat kayak baru kayak pelanggan tadi. Ini enaknya pakai Odoo, kita tinggal nambah aja gitu. Oke, kita lanjut ke tagihan. Nah, misalnya kita ngebuat tagihan di sini. Kita ada bill kita pada tahun bon apa, kita buat bill /2025 aja. Nah, di sini kita harus ngebuat nama pemasoknya siapa nih. Misal kita buat nama pemasoknya Daniel. Ya Tuhan, Daniel. Nah, di sini ya. Buat sini kita buat di Daniel. Nah, udah kita tinggal simpan. Nah, referensi tagihan ini kita mau membayar tagihan itu gimana gitu. Nah, kita buat tanggal tagihan di tanggal 30 lah, tanggal akuntansi di 30. Referensi pembayaran ini kita mau pakai apa gitu. Tinggal pakai bank, referensi bank. Udah, kita tinggal konfirmasi. Apa yang kosong anjir?
Bank penerima BCA. Mana kosong ini? Di sini karena kita tidak ada dokumen sebenarnya. Dokumen bisa kita buat atau komplit di bank. Ya gitulah, bank penerima kita buat dulu sini. Nomor rekening ya di sini belum kita buat nomor rekening di sini, misal di sini pemegang akun Daniel dengan BRI sini. Ya, kita simpan di sini. Lalu kita konfirmasi. Apa nggak bisa ya? Ini ya. Udah kita buat draft aja dulu di sini. Itu ada pengembalian. Nah, misal kita barang kita udah dikasih nih, terus ada pengembalian, ya udah kita catat di sini dengan cara yang tadi. Ada versi pembayaran gini. Selanjutnya di produk pembayaran pelanggan, kita pelanggan juga udah ya. Nah, sebenarnya pelanggan pemasukannya hampir sama gitu. Nah, selanjutnya kita di akuntansi kita ngebuat di entry journal. Nah, di sini kita buat entry journal di sini bisa nih, misal kita mau referensi di makanan. Nah, misal kita untuk operasi lain-lain di sini, kita buat di sini akun tambahkan baris. Kita akun di akun, berarti akun tuh untuk kas berarti kas. Yang memakai misalnya Khairi dengan label makan bersama. Udah, berarti kalau makan bersama ini masuk contohnya di debit atau kredit. Nah, tentu saja di kredit karena kredit kita berkurang, misalnya di 350.000. Nah, 3 juta ya udahlah. Udah anggap makan bersama makan besar gitu, 3 juta. Kita buat rekam di sini. Oh ya, jadi tidak simbang ya. Sorry. Kita buat juga di sini. Di sini harusnya kita buat di kas juga, soalnya harusnya bersama. Ini di kanan Habibur, ini tetap jadi makan pengeluaran makanan. Nah, jadi kita direkam. Nah, gitu. Nah, kita ada di sini nih. Nah, jadi udah balance di sini 3.250.000. Nah, kita bisa ada nih untuk Aktiva misalnya. Aktiva tuh misalnya untuk beli bukan kayak ada penyusutan barang. Astagfirullah. So kita buat laptop di sini. Laptop. Udahlah kita buat laptop misalnya sini. Original value aslinya mungkin sekitar di 25 juta. Tapi nilai bukan ini bukan penyusuan, misalnya kita pakai selama 1 tahun berarti sisa 15 juta lah. Modal aset kita buat di laptop metode garis bersih 5 tahun udah. Akun penyusutan tanda ntar di sini harusnya di tanda terima, anggaplah kita kredit ya, tanda terima belum, pembayaran belum lunas ini. Perubahan persediaan di sini. Nah, kita buat dari garis bawah ke sini, udah kita konfirmasi di sini penyusutan ya. Ya, di sini untuk tinggal. Nah, di sini ada item jurnal seperti ya yang bisa seperti ini, seperti akuntansi gitu. Nah, di sini ada laporan ini. Bisa kita buat di laporan neraca keuangan. Laporan neraca keuangan di sini minus ya, karena ada beberapa yang nggak bisa. Contoh di rekening bank dan akun ini
Soalnya kalau rekening bank di sini saya harus mengkaitkan apa ya, akun rekening bank, jadi nggak bisa kayak untuk dibuat kayak gitu. Nah kita, jadi intinya ini aplikasi untuk memudahkan kayak merekam aktivitas akuntansi. Nah tadi udah berapa ya? Udah lanjut lah. Habis itu website udah, sekarang di ekuitas. Nah di sini ekuitas di sini untuk kepemilikan saham di sini. Nah, misalnya gini contohnya. Di sini ada Jamal di sini dengan kepemilikan 42%. Nah, kita lihat di sini kenapa Jamal mungkin 42%. Hmm, gimana ya cara buat di sini? Misal di sini kita ngebuat di sini transaksi baru. Misal perusahaannya adalah perusahaan apa ya? Oh, HMJ misalnya. Pada tanggal ya udah 29. Siapa aja tuh subscriber, siapa aja maksudnya siapa aja pemegang saham di sini. Misalnya kita contoh Daniel di sini. Dengan dia memiliki sekuritas 3 dengan harga 12 juta. Nah, ya udah kita ngebuat di sini. Nah, ya udah kita buat kelas dulu. Kelasnya di sini di sama si kelasnya punya Khairi misalnya. Kelasnya menjadi subscriber, show to equity. Kayak kita lihat dulu company-nya, my company di sini sekuritas UASMO. Kita memiliki 30% ownership di sini dengan 20 juta sekuritas. Nah, jadi di sini Daniel di sini dia memiliki 30% karena hanya dia yang memiliki segitu. Apa ya? Saya ada project di sini. Nah, di sini project saya udah ngebuat di sini misal makan bersama di sini. Pertama, kita harus berkumpul di kantor dengan makan gini. Dengan project, misal kita buat project makan di sini. Berkumpul di restoran, lanjutnya pergi bareng-bareng. Selanjutnya setelah pergi bareng-bareng ini kita pergi duduk di meja VIP. Ya, kita bisa contoh di sini. Lanjutnya di tahapan selanjutnya kita akan pergi kemana? Kita tahapan selanjutnya habis duduk di meja VIP yaitu kita pesan dan berfoto terlebih dahulu. Selanjutnya setelah tahapan berfoto itu kita akan makan bersama. Nah, jadi di sini kita udah tertata rapi di sini apa yang akan kita lakukan di sini. Sama berkumpul di kantor, pergi bareng-bareng, duduk di VIP, berfoto, dan makan bersama. Soalnya ini ada di perencanaan. Nah, di sini maksudnya ini kayak apa ya, perencanaan kita mau ngapain gitu. Misal contoh si Jamal di sini. Nah, si Jamal di sini saya udah ngebuat di sini dia pada jam segini. Nah, dia akan bekerja pada tanggal jam 8 sampai jam 5. Selanjutnya di hari Kamis. Misal kita mau buat di hari Rabu di sini, kita tambah hari Rabu. Bentar, kok bisa? Itu kan Jamal. Udah. Kok bisa? Nah, misal contohnya tambah orang misal kita buat Khairi di sini, kita simpan Khairi. Nah, Khairi pada tanggal hari Senin ini dia harusnya ya di sini dia harus masuk kerja dari jam segini sampai segitu. Kok ada kesalahan? Nah, jadi Khairi ini bekerja pada tanggal 8 ini. Udah kita udah ada tuh jadwalnya. Itu secara ringkasnya, misalnya tanggal 8 atau 17 lagi gitu. Ini seperti apa? Ini kayak udah ada jadwal gitu loh. Kayak perencanaan kita mau kemana hari itu. Misalnya si Khairi harus kerja dalam jam segini dari hari ini sampai hari Jumat, Sabtu gitu. Nah, selanjutnya di website udah di survei. Nah, di survei ini kita kayak apa ya? Kayak ngebuat sebuah survei gitu loh.
enak. Misal kita buat di sini survei, saya ngebuat survei kepuasan di sini. Nah, ini dengan judulnya gini, saya udah ngebuat survei satu, apakah pelayanan kantor dia sudah bagus? Jawabannya hanya satu. Nah, tipe-tipenya ada satu jawaban di sini. Dan ini pilihannya udah bagus atau tidak. Nanti kalau misalnya kita tambah lagi pertanyaannya, apakah bos di sini baik? Nah, kita buat di sini pilihannya. Saya kini iya, tidak di sini. Kita simpan dan tutup. Nah, jadi kita bisa habis kita ngebuat pertanyaan kita bagikan tuh. Kita bagikan link survei kayak ini. Nanti ketika ada orang klik link ini, nanti akan harusnya akan menjawab survei ini. Itu untuk bagian survei. Soalnya itu bagian tanda tangan. Nah, kalau gini ya udah, ini kayak unggah tanda tangan pada umumnya. Misal kita saya nggak ada tanda tangan sih di sini. Nah, intinya kayak ada buat tanggal nama untuk dikirim, nanti ada kayak tanda tangan gitu loh. Misal kita buat contoh sampel aja deh. Nah, ini contoh. Misal kita bisa nah udah. Besok kita buat tanda tangan di sini. Kita buat tanda tangan di sini misalnya. Ya, kita tinggal tambah tanda tangan, kita buat di sini. Untuk tanda tangan digital gitu. Nah, itu contohnya. Kita buat ini, terus kita buat tanda tangan ini sekarang. Bisa tanda tangan sekarang gitu. Udah, kita buat tanda tangan untuk nah, kita buat kayak ini. Enggak lah, otomatis kayak gini. Nah, gini. Seperti itu untuk tanda tangan. Nah, di sini karyawan. Karyawan di sini kita tinggal tinggal menambahkan karyawan aja. Misal kita punya karyawan baru nih, misal contohnya. Kita buat karyawan baru di sini. Kita tekan baru. Nama karyawan misalnya Daniel udah, Jamal udah, Atta. Contoh Atta di sini. Atta memiliki email, misalnya email atta@gmail.com. Telepon nomor HP dengan 08 bla 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 bla. Nah, kita buat dia bekerja di departemen mana? Ya udah, kita buat di administrasi. Jabatan kerja OB misalnya. OB. Nah, manajernya siapa? Udah, manajer di sini tadi itu Habibul dengan lokasi udah segitu. Nah, kita buat pengguna di sini. Nah, simpan. Nah, jadi sekarang udah bertambah karyawan, itu satu yaitu Atta. Itu sekarang lanjut yang terakhir itu absensi. Nah, ini ya seperti tadi ya, kita tinggal misalnya kita absensi Atta misalnya. Kita buat absensi Atta di sini. Dia absen masuk tanggal berapa misalnya? Dia harus masuk absen Atta misalnya dari tanggal 2, dia masuk 29 ya. Dan dari jam 29 absen keluarnya tuh misalnya di jam 10 di 17 karena dia OB kan. Nah, jadi absen Atta tuh dari jam 9 sampai jam segitu yang saya ngebuat di sini. Diskusi. Nah, diskusi belum ya? Dari sini diskusi nih. Kita bisa ngebuat diskusi di sini kayak forum diskusi gitu loh sama karyawan-karyawan di sini atau gimana gitu. Nah, cuman di sini karena belum ada karyawan, jadi kita ngobrol sama Odobot aja kayak gitu. Misal ping seseorang dengan add username, memang ada add username, nggak ada kan dengan Khairi doang. Kita buat halo gitu. Nah, karena tidak ada, cuman ada Odobot di sini. Karena saya belum mempunyai karyawan. Nah, gitu. Nah, contoh satu appointment ini kayak jadwal yang udah dilaksanakan misalnya kita buat di sini meeting kan udah, jadi kita buat di sini udah selesai. Nah, mungkin sekian aja ya tugas dari saya.
Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.